Di Indonesia, kebakaran hutan menjadi salah satu bencana musiman yang kerap terjadi. Menurut Kementerian Kesehatan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 di beberapa provinsi seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan menyebabkan bencana terburuk dalam 18 tahun terakhir, sehingga menyebabkan pencemaran udara yang cukup parah di beberapa negara Asia Tenggara. Dalam video ini kita akan membahas mengenai pencemaran udara, macam-macam pencemaran udara, faktor penyebab pencemaran udara, dan dampak pencemaran udara. Sahabat Sainskoy, pencemaran udara apa sih? Pencemaran udara adalah sebuah kondisi terdapatnya satu atau lebih zat atau unsur fisik seperti kimia maupun biologis yang ada di udara yang jumlahnya berada pada titik yang membahayakan. Dalam hal ini, polusi udara bisa berdampak pada kesehatan manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Selain itu, pencemaran udara juga menimbulkan dampak bahaya lain karena dapat merusak properti dan juga mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan. Pencemaran udara dibagi menjadi dua macam, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber-sumber pencemar. Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara zat-zat atau unsur-unsur pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia antara partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab pencemaran udara. Faktor penyebab pencemaran udara diakibatkan oleh aktivitas alam dan aktivitas manusia. Pada aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat menyebabkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa dapat terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang dapat mencemari udara sekitar, yang membahayakan bagi kehidupan manusia dan tanaman ataupun hewan. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak, yang dapat mencemari udara dan membahayakan bagi kesehatan hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu karena aktivitas manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Berikut ini beberapa pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran sampah dan asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain bagi kesehatan, bagi tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Dampak pencemaran bagi kesehatan yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit. Salah satunya yaitu ISPA, infeksi saluran pernapasan. Dampak pencemaran udara bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu yang namanya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman yang terdampak. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik ini. Efek rumah kaca. Konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi.
Karbon monoksida dan karbon dioksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terperangkap di dalam, seperti pada rumah kaca. Dampak pencemaran udara yang selanjutnya yaitu rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin seperti freezer dan AC. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Pada lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dan panas yang dipancarkan oleh sinar matahari. Sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon. Namun, pada saat ini CFC untuk pendingin dan aerosol telah diganti dengan bahan lain yang ramah lingkungan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengenai pencemaran udara, macam-macam pencemaran udara, faktor penyebab pencemaran udara, dan dampak pencemaran udara. Lalu, bagaimana kita dapat mencegah pencemaran udara? Kalau sahabat Sainskui punya beberapa usulan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian penjelasan mengenai pencemaran udara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di asiknya belajar sains bersama Sainskui. Sampai jumpa lagi.